usaha, saya bilang saya nggak punya modal, dimodalin. Saya nggak ngerti pakai karyawan dia. Ya, pokoknya difasilitasin Kang. Saya juga kaget, ya Allah ini ajaiban gitu ya. Iya. Terus akhirnya di situ datanglah rezeki bertubi-tubi. Ya, alhamdulillah jadi bisa lunas mungkin sekitar sebulan setengah utang itu beres semua. 200 juta 200 jutaan itu. Jadi dengan cara Allah kita sabar aja sedikit, jangan ngeluh gitu kan. Kadang kan orang udah ngamalin nih, kok nggak ada gitu kan. Baru seminggu. Baru seminggu, ya baru sebulan gitu, udah ngeluh gitu kan. Padahal kita terus sabar dikit. Kang Eri berapa ikutin. lama itu keajaiban datang? Ya kalau untuk ngamalinnya itu kan saya masih apa sih kayak bolong-bolong kali bolong. Seriusnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al hudah amma ba'du. Apa kabar sahabat-sahabat Kang Sirot semuanya? Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin, dan Allah mudahkan setiap urusan baik dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan semoga sahabat semuanya yang sedang punya masalah apapun Allah bereskan ya. Hanya kepada Allah kita bersandar. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang punya utang semoga Allah juga cepat selesaikan hutang-hutangnya. Amin. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berkuasa, zat yang maha memberi rezeki, zat yang maha kaya. Dan mintalah kepadanya agar semua urusan kita, baik urusan ekonomi, kekayaan, keberlimpahan, dan termasuk hutang piutang, Allah Subhanahu wa taala bereskan semuanya. Dan alhamdulillah sahabat semuanya, pada video kali ini adalah season yang paling luar biasa menurut saya. Karena saya kedatangan seorang tamu ya, di pinggir saya ini adalah tamu saya, dan beliau adalah salah satu subscribernya Kang Sirot Official, dan beliau ini terinspirasi dengan video-video saya dan mengamalkan. Dan alhamdulillah beliau berkenan datang, bahkan maksa-maksa untuk datang karena ingin memberikan testimoninya berkat beliau mengamalkan sholawat untuk menyelesaikan semua masalahnya. Baik, teman-teman yang baru mampir dengan video ini, silakan di subscribe dulu channel ini. Dan teman-teman juga bisa berkunjung ke channelnya tamu saya ini. Nanti saya akan tanya siapa beliau. Ya, nanti ada di link deskripsi ya. Baik, tamu saya ini adalah namanya Kang Eri Saputra. Assalamualaikum Kang Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kang Eri tahu channel saya ini sejak kapan? Udah mungkin kurang lebih tahun apa 2 tahun gitu Kang ya. Udah agak lumayan lama ya. Gitu ya, udah lama ya. Dan gimana tuh rasa setelah mengamalkan sholawat atau amalia-amalia jalur langitnya seperti apa? Iya. Jadi saya ceritanya agak panjang nih. Apa nih Kang ya? Nggak apa-apa. Iya, jadi ketika saya ngelihat ya, mic-nya dipegang aja kali ya. Iya. biar enak. Biar enak ya. Ya, jadi ketika saya ngelihat channel Kang Sirot, ya itu saya awalnya antara percaya nggak percaya gitu Kang. Ya, karena kok dengan sholawat sih bisa kita mendapatkan keajaiban gitu kan. Nah, terus tapi karena nggak percaya, tapi juga penasaran karena emang terdesak juga. Saya punya hutang Kang ratusan juta. Iya, Insya Allah. Itu kan saya udah pusing gitu ya. Berapa tuh? Gitu. Ya hampir 200-an lah gitu kan. Oh iya, 200. Jadi utang ke sana, utang ke sini gitu, kartu kredit, terus ke debt collector juga, bahkan sampai di Uber debt collector. Ya datang ke rumah gitu, ngetok-ngetok ya. Ya saya udah jelasin, saya lagi keadaan jatuh gitu kan. Jadi keadaan jatuh, nggak punya apa-apa dan nggak punya pekerjaan. Ya stres kan, udah jatuh ketiban tangga gitu kan. Terus ketiban semuanya lah gitu kan. Jadinya pusing ya, sepusing-pusingnya. Terus tapi tetap kan namanya hutang, debt collector nggak mau tahu. Terus harus dibayar dan didesak terus, dan setiap hari itu diteleponin ya, ada kali sekitar 20. Waduh, stres tuh. Stres itu, jadi makin tertekan kan, stres makin tertekan gitu ya. Nah terus bingung saya, penolongnya siapa nih gitu kan, penolongnya, terus jalur apa yang harus saya tempuh gitu. Terus ngelamar kerjaan Kang, ya
namanya dulu saya training manager ya, pikiran, terus juga dulu saya nggak pernah ngelamar, dilamar terus ke perusahaan ini, perusahaan dilamar. Ternyata pas lagi jatuh kayak gitu, ngelamar kerjaan, gak ada yang terima. Masya Allah. Itulah gitu ya kehendak Allah ya, qadarullah. Ternyata Allah memberikan lebih. Nah nanti saya cerita tuh memberikan lebih. Jadi saya ngelamar pakai job street, pakai apa sih? Pokoknya yang lamaran online itu ya, lamar sini terus saja. Itu nggak ada yang diterima. Ya mungkin karena untuk mendapatkan inilah ya penghasilan. Penghasilan, iya. Karena kan logika kita. Nah kali ini kan kita sering ya kita logika. Kalau kita mau dapat uang, mau kerja gitu logika kita. Ya ternyata itu nggak harus seperti itu gitu kan. Dan bayar hutang segitu kan kita harus kerja keras banget kan gitu kan. Misalkan dapat 10 juta per bulan belum buat kehidupan sehari-hari. Intinya Kang Heri mencari solusi sendiri. Iya, akhirnya cari solusi, akhirnya sambil ngamalin yang sholawat tuh. Terus diamalin walaupun awalnya saya nggak percaya gitu, tapi saya terus berusaha untuk percaya dan ngamalin terus sallallahu alaihi Muhammad gitu. Saya sholawat Jibril ya. Jadi pakai target ya, targetnya jadi pakai tasbih digital, jadi kan ada targetnya gitu. Nah, pakai target supaya apa? Kalau kita nggak targetin kadang kita asal-asalan gitu, maunya terserah kita lah gitu. Tapi kalau ada target kita misalkan sehari 5.000 ya, jadi kalau belum tercapai kita harus nguber target tersebut ya, kayak gitu. Jadi sholawat terus. Nah setiap hari sholawat tuh terus saya sholawat ya, mungkin sama kayak bapak ibu yang ngalamin juga. Kok mana sih keajaiban gitu kan ya, kayak nanya-nanya, ternyata jangan ditanya gitu kan, kita terus saya ngamalin. Ternyata pas kayak gitu Kang ya, saya ngalamin pertama kita jadinya apa ya, kayak makin diringankan sama Allah untuk beribadah yang lain. Ya Allah bukain lagi. Terus akhirnya Allah bukain lagi, ngamalin istighfar. Jadi sholawat udah, terus ngamalin istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaik, atau enggak astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus saya ngamalin itu. Artinya diringankan untuk beribadah yang lain. Ternyata itu mayyuridillahi khairan yufaqihu fiddin gitu kan. Barang siapa Allah menghendaki suatu kebaikan, Allah akan memahamkan dalam urusan agama. Ya diantaranya itu saya jadi kenal juga sama istighfar. Ya awalnya kenal sholawat dari Kang Siroj, terus akhirnya kenal istighfar. Nah habis kenal istighfar, astagfirullah wa atubu ila astagfirullahaladzim gitu kan. Pokoknya terus itu kan saya amalin sama, jadi sholawatnya misalkan 1.000, istighfarnya sholawatnya 5.000, istighfarnya 1.000 gitu, atau istighfar 500. Terus saya amalin. Nah terus terutama habis istighfar ya Allah mudahin lagi Kang. Ya jadi untuk ngamalin subuh Kang. Iya di waktu subuh itu. Jadi yang pertama itu ada apa sih namanya, qobliyah subuh, sholat subuh berjamaah di masjid, sama sedekah subuh. Ya itu akhirnya ya dalam keadaan nggak mampu, semampunya gitu kan. Ya mampunya cuma 2.000 per hari, ya udah 2.000 aja, yang penting konsisten. Ya walaupun kecil tapi konsisten gitu. Nah terus ngamalin lagi yang lain gitu kan, tahajud gitu kan. Karena di surat Al-Isra surat ke-17 ayat 79 sama 80, fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nah itu saya terinspirasi juga tuh dengan ayat itu, ada 4 keutamaan. Ya nanti dibahas di channel saya itu tuh panjang ntar ya. Pokoknya poin-poinnya itu. Jadi saya ngamalin lagi terus, saya ada amalan lagi yang itu. Ada lumayan lah jadinya, kayaknya lumayan lengkap itu saya ngamalin itu. Allah kasih permudah saya, bukan langsung jalan keluar. Ternyata Allah mudahin saya untuk dekat dengan Allah. Ya, itu poin pertama itu. Iya, ternyata rezeki juga itu. Rezeki itu Kang. Banyak orang yang mungkin susah ya dekat dengan Allah. Ya, tapi Allah mudahin saya untuk dekat dengan Allah karena dengan zikir, sholawat, terus juga sholat ya, dan masih ada amalan yang lain gitu Kang. Ya, terus habis itu dekat, terus akhirnya apa? Allah permudah saya diketemukan orang ya, dengan network yang tepat, terus kemudian juga orang yang tepat gitu.
Ya akhirnya ya singkat cerita gini, ditawarin sama teman usaha, saya bilang saya nggak punya modal, dimodalin. Saya nggak ngerti pakai karyawan dia. Ya, pokoknya difasilitasin Kang. Saya juga kaget, ya Allah ini ajaiban gitu ya. Iya. Terus akhirnya di situ datanglah rezeki bertubi-tubi. Ya, alhamdulillah jadi bisa lunas mungkin sekitar sebulan setengah utang itu beres semua. 200 jutaan itu. Jadi dengan cara Allah kita sabar aja sedikit, jangan ngeluh gitu kan. Kadang kan orang udah ngamalin nih, kok nggak ada gitu kan. Baru seminggu, ya baru sebulan gitu udah ngeluh gitu kan. Padahal kita terus sabar dikit. Kang Eri berapa lama itu keajaiban datang? Ya kalau untuk ngamalinnya itu kan saya masih apa sih kayak bolong-bolong kali bolong. Seriusnya itu ngamalinnya kurang lebih sebulan setengah Kang. Seriusnya gitu. Jadi yang masa belajarnya ya mungkin sekitar 4 bulan gitu, 5 bulan terus belajar lagi kan masih bolong-bolong. Terus diseriusin, tancepin gas gitu kan. Greng serius semuanya tuh, sholawatnya, tahajudnya, semuanya diseriusin, Allah permudah jalan urusannya. Gitu. Terus akhirnya rezeki datang bisa lunas juga gitu. Yang tadinya bingung gitu ya, bisa lunas gimana nih gitu kan. Tapi akhirnya alhamdulillah Allah lunasin dengan caranya Allah. Ya dengan caranya Allah jadi beres urusannya Kang gitu. Alhamdulillah 200 juta lunas dalam 1,5 bulan. Iya gitu Kang. Dengan jalur langit. Dengan jalur langit. Terus nggak hanya itu Kang. Apa tuh? Allah tambah lagi rezeki yang lain. Waduh, bonus. Gitu bonusnya ada lagi ya rezeki yang lain gitu buat kehidupan gitu. Bahkan bisa buat kuliah S2. Nah, terus juga insya Allah nanti mau umroh juga gitu kan. Luar biasa. Iya, jadi bonusnya ada juga gitu, Masya Allah gitu kan. Bahkan jadi nggak hanya itu kayak AC aja Kang rusak, saya berdoa sama Allah, ya Allah nih AC rusak gitu ya, gimana caranya gitu. Ya ternyata pas doa dulu, baru kita ke tukang servis. Pas tukang servis ngecek, gak rusak ternyata AC-nya Kang. Udah hidup lagi. Udah hidup lagi, nyala lagi itu, terus nggak ada yang bocor gitu. Jadi urutannya harus benar berarti. Doa dulu, baru ikhtiar. Iya. Jangan ikhtiar dulu. Nah, iya betul. Terus juga jangan sampai kita syirik gitu kan. Syirik itu gini, kalau saya nggak kerja, utang saya nggak lunas. Kalau saya nggak kerja, saya nggak makan. Ya, banyak kan orang yang kayak gitu ya. Jadi hatinya itu lebih cenderung pekerjaan bukan ke Allahnya. Ya, tapi harusnya kalau saya nggak dekat sama Allah, saya nggak bisa makan. Nah, itu yang benar. Kalau saya nggak dekat sama Allah, saya nggak bisa lunasin utang. Nah, itu dia. Ya, jadi kuncinya kayak gitu kan. Jadi setelah mengamalkan jalur langit, utang lunas, bahkan dikasih rezeki yang lain. Iya, betul ya. Poin yang pertama malah tadi dipermudah untuk melakukan ibadah. Nah, betul. Sholat subuh yang biasanya kesiangan, iya. Jadi rajin. Jadi biasanya subuh keberangan. Oke, Kang Eri, ada nggak tips untuk para subscribernya Kang Siroj nih? Barangkali nih teman-teman juga terinspirasi ya, karena banyak sekali orang yang sudah mengamalkan sholawat tapi akhirnya merasa tidak dikabulkan atau belum dikabulkan, menyerah. Biar nggak nyerah, seperti apa? Iya, jadi teman-teman, jadi kita itu Allah itu memberikan mungkin beda-beda ya. Jadinya ada orang yang mungkin dengan sholawat langsung Allah tunaikan hajatnya. Ada yang mungkin dengan sholawat Allah langsung berikan hutangnya dilunas gitu. Tapi juga kalau saya pribadi, saya merasakan dengan sholawat Allah bimbing saya untuk lebih dekat kepadanya. Nah, jadi bagi teman-teman yang dengan sholawat itu Allah bimbing, itu bahagia. Karena apa? Dapatnya bukan hanya lunas hutang, tapi dapatnya semuanya. Keluarga harmonis, kemudian anak juga jadi itu rajin belajar, nggak disuruh jadi belajar sendiri, jadi keajaiban juga. Terus juga mungkin ada tetangga yang dulu mungkin syirik, akhirnya jadi baik sendiri gitu kan. Nah, jadi saran saya kalau teman-teman ya sholawatnya merasa belum dikabulkan, coba renungan dulu, saya dapatnya apa nih? Ya bisa jadi dapatnya malah ke channel ini, terus juga terinspirasi untuk mendekat ke Allah. Nah itu adalah rezeki juga. Gitu. Nah sahabat sekalian, Kang Eri juga punya channel YouTube ya. Setelah beliau mengamalkan sholawat kemudian merasakan keajaibannya, beliau merasa ini harus di-sharekan ke publik atau ke teman-teman yang lain yang senasib ya.
Akhirnya beliau punya channelnya namanya apa? Eri Saputra, Kang. Eri Saputra. Nah, silakan berkunjung ya di channelnya Eri Saputra. Nanti linknya saya cantumkan di sana. Link deskripsi ya, di link deskripsi. Iya, terus juga saya udah susun ya apa yang saya amalkan, terus juga kemudian yang membuat saya akhirnya kehidupannya alhamdulillah berubah gitu kan. Nah, itu saya udah susun juga, ntar saya kasih linknya itu di playlist apa di channel Kang Siroj ini, di deskripsi itu langsung ke playlistnya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi teman-teman silakan ikutin gitu kan. Yang saya udah amalkan, ya runtutannya saya kenal ini awalnya ini gitu kan, kayak kenal sholawat, awalnya kenal sholawat jadi kenal istighfar akhirnya kenal subuh gitu kan, kenal subuh kenal tahajud gitu kan, terus kenal 40 rakaat gitu, terus kenal sholat, terus kenal sholat tepat waktu di masjid gitu ya, terus kenal lagi satu lagi kenal Quran gitu. Jadi ya silakan nanti penjelasannya itu runut gitu ya teman-teman. Jadi bisa diikutin ya, best practice ya itu ya. Jadi apa yang udah saya alamin, saya mau teman-teman juga bisa ngalamin dan juga teman-teman berubah ya nasibnya. Karena itu Allah yang merubah kita semua. Oke, jadi teman-teman kalau kita berkaca kepada Kang Eri, ya, pengalaman beliau itu Allah itu menunjukkan hambanya untuk menyelesaikan kehidupannya itu kan nanti beda-beda jalannya. Kang Eri yang beliau rasakan seperti itu. Di awalnya itu dirasakan beliau itu merasakan lebih dekat dengan Allah, ditunjukkan ibadah-ibadah yang lain untuk menyelesaikan permasalahannya. Ibaratnya ibadah itu kayak obat lah ya. Kayak resepnya ini dulu nih, gitu. Sholawat dulu. Oh ternyata masih punya penyakit, harus dibenerin, pakai istighfar. Betul. Ada penyakit lagi nih, oh subuh. Nanti teman-teman akan berbeda. Channel saya mungkin hanya sebagai pembuka aja, ya, pengawal. Nanti teman-teman Allah akan bimbing sendiri. Allah akan bimbing. Teman-teman bisa juga sharing nanti ke depannya kalau memang sudah merasakan keajaiban, ya. Bisa buka channel juga kayak Kang Eri berbagi, ya. Kayak saya juga dulu kan begitu Kang Eri. Iya, bagaimana? Awalnya malu tampil di muka umum di kamera gitu. Awalnya malu, tapi merasa ini kok bermanfaat ya. Iya. Ada teman-teman saya yang sebelum ada channel datang gitu ya, curhat, ya wiridnya cuma sholawat, dah sholat Jibril dah sekian ribu, karena rajin diamalin, akhirnya berubah kehidupannya. Iya, betul. Hutang lunas, bahkan bisa beli mobil, sudah ada di YouTube saya. Iya, iya. Itu di podcastnya juga, itu terjadi sebelum ada channel YouTube sebenarnya. Teman-teman juga bisa nanti seperti Kang Eri. Jadi jangan merasa benar nggak sih sholawat akan menyelesaikan semua permasalahan hidup kan gitu ya. Iya. Padahal Rasul itu sudah benar-benar menyampaikan kepada kita bahwa sholawat itu adalah doa. Ya. Sholawat itu adalah doa yang akan mendatangkan rahmat. Ya kan? Satu sholawat itu satu rahmat. Dibalas sama Allah 10 rahmat. Jadi kalau kita memperbanyak sholawat itu seperti mengundang rahmat. Rahmat itu dalam bahasa kita mah kasih sayang, kadede, kanyaah gitu, kanyaah Allah. Kalau kita dipikanya dikasih sayangi sama Allah, ya apa sih yang enggak gitu bagi Allah? Iya. Jangankan kita minta, baru terbersih dalam hati pun udah Allah kasih. Iya betul. Nah, Kang Eri coba ada lagi nggak yang bisa disampaikan? Iya, ini juga Kang, tadi kan yang mobil tuh ya, itu saya juga ada punya mobil, tapi ternyata mobil itu kan ya namanya buat bisnis ya, jadi BPKB digadein gitu ya. Nah dengan sholawat, ya dengan sholawat juga akhirnya mobil balik lagi. Jadi BPKB-nya ya, otomatis alhamdulillah. Terus kemudian rumah Kang. Tadinya rumah saya udah nyerah gitu, mau dijual. Nah akhirnya sekarang alhamdulillah rumah ada lagi, bahkan bisa beli satu rumah lagi gitu kan. Masya Allah ya. Gitu ya. Jadi sholawat itu komplit lah jadinya. Kita bisa teman-teman jangan nyerah gitu. Maksudnya kalau kita ini ya, yakin dalam hati Allah itu sang pemberi rezeki. Yakin dalam hati Rasulullah juga akan menolong teman-teman. Gitu. Baik teman-teman sekalian, barangkali saya akan statement closing. Iya, siap. Saya tutup obrolan kita nih. Ini obrolan insya Allah bermanfaat ya. Ini daging banget teman-teman sekalian. Karena yang ngomong ini adalah orang yang pelaku langsung gitu. Yang ngalamin seminus-minusnya. Kemudian melalui jalur langit, beliau bisa terlepas dari semuanya. Hutang-hutangnya, bahkan Allah kasih nikmat yang luar biasa, yaitu bisa beribadah gitu ya. Lebih dekat sama Allah. Terima kasih Kang Eri.
Ya, Ya, makasih. semoga berkah ya. Amin, amin, S2-nya amin. cepat Selesai. selesai. Ya, amin. Dan Allah makin bukakan kembali rezeki-rezekinya yang lain dari Iya. pintu-pintu yang lain. Amin. Dan semangat berbagi. Iya, Ya. amin. Dan Siap. channel YouTube-nya semakin gede. Amin. Ya Allah, amin. Sekian teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.